Shalom saudara-saudari, dalam nama Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube ini. Dan saya mengingatkan saudara bahwa kita sudah membahas tentang tips-tips untuk para pecinta jarak jauh ya. Kita sudah bahas 4 poin di awal video saya. Kalau saudara yang belum pernah mengikuti, silakan untuk subscribe atau nonton video-video saya yang sebelumnya. Di situ saya sudah berikan bagaimana caranya agar cinta, agar hubungan tidak putus dan tidak gampang tergoda. Yang pertama, kita sudah pernah mendengar bahwa untuk menjaga hubungan ini bagi para pecinta jarak jauh, buat komitmen, buat tekad yang kuat untuk tetap setia, tetap jaga kekudusan, tetap jaga hati dan mata, sehingga Anda benar-benar menjadi pasangan yang siap nantinya untuk masuk ke dalam jenjang ikatan hubungan yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, jangan cepat-cepat percaya terhadap info-info yang diberikan kepada saudara, kecuali itu disampaikan oleh orang-orang yang memang dekat dengan Anda, yang Anda kenal secara pribadi. Jangan cuma dengar gosip kecuali Anda lihat itu di depan mata Anda sendiri ya. Yang ketiga, selalu buat kejutan-kejutan yang mendadak bagi pasangan Anda, sehingga dia tahu memang Anda mengasihi dia. Dia tahu memang Anda care, peduli dengan dia. Itu sebabnya saudara, jangan terlalu pelit dalam hubungan jarak jauh. Anda harus siap untuk menyisihkan sebagian yang Anda terima, memberikan dia kejutan-kejutan mendadak. Untuk itu Anda harus, yang keempat tadi, bekerja keras, kerja gigih, dan cerdas juga. Sehingga pada waktunya nanti Anda dapat menikah dengan baik. Gak perlu nunggu-nunggu, gak perlu harapin orang tua atau yang lain-lain. Dan percayalah, calon mertua yang melihat Anda sudah mapan pasti akan rela mempercayakan anaknya padamu. Oke? Nah, ini 4 tips di awal tadi. Nah, saya ingatkan sekali lagi, kalau saudara belum menonton video ini di awal, silakan subscribe di channel ini atau lihat lagi video-video yang kemarin. Oke? Silakan untuk bisa sama-sama belajar, saudara. Yang kelima, ini saya berikan tips yang 2 tips terakhir ini bagi saudara. Yang kelima adalah bagi perempuan ini khususnya, bagi cewek, jangan lekas-lekas percaya janji-janji yang diberikan. Demikian juga dengan cowok lah. Pada masa ini bukan cuma cewek yang menerima janji, cowok juga banyak yang terima janji-janji. Nah, kadang-kadang saudara ada janji yang palsu, saudara. Apalagi kalau Anda tidak kenal si pasangan Anda ini jauh sebelumnya. Kenapa? Ada kadang-kadang orang yang pacaran melalui Facebook, pacaran melalui media sosial, saudara. Ini sangat berbahaya bagi Anda. Jangan cepat-cepat percaya janji palsu ya, karena jarak jauh dan itu bisa menyebabkan Anda tertipu dengan penampilannya yang mewah-mewah, saudara ya. Zaman sekarang gampang saudara untuk tampil mewah. Ya, Anda tinggal sewa mobil, kemudian Anda foto di belakangnya, atau pergi tempat parkir yang di tempat-tempat mewah, di mall-mall begitu, tinggal foto di depan mobil. Dia bisa saja bilang itu mobilnya, dia bisa saja bilang depan rumah orang dia foto, dia bilang itu rumahnya. Anda bisa tertipu ya. Karena itu jangan gampang percaya dengan penampilan yang kelihatan di depan mata. Sebaiknya Anda uji dulu. Dan saya juga selalu ingatkan, saya bukan orang yang sangat mendukung pacaran atau orang yang ketemuan di Facebook, di media sosial. Nah, saya kurang setuju dengan yang seperti itu. Kenapa, saudara? Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dengan baik ya. Saya katakan, lebih baik percaya kepada orang yang penampilannya biasa-biasa saja dan tidak terlalu banyak cerita besar. Kadang-kadang orang bilang, oh ini punya abang dek, ini punya saya, ini mobil saya. Ini. Wah saudara, kalau orangnya ceritanya terlalu banyak, terlalu hebat gitu, nah something you need to be careful ya. Sesuatu ini yang harus Anda hati-hati, cermati dengan baik. Karena saya percaya orang yang benar, orang yang betul-betul mapan, yang sudah punya semua, dia nggak akan gampang untuk pamerin apa yang dia punya. Saya percaya orang seperti itu lebih cenderung untuk menjaga low profile ya, tetap rendah hati dan tidak terlalu nunjuk-nunjukin. Karena itu bagi perempuan saya katakan jangan lekas-lekas percaya, juga bagi cowok-cowok nih. Jangan cepat percaya dengan yang seperti itu. Karena saya bilang, kadang-kadang cowok yang ngarapin dari si cewek, dari istri, calon istri. Nah, Anda seharusnya bertobat. Anda harusnya menjadi orang yang bisa diharap, bukan berharap dari si cewek. Karena Anda harus jadi kepala keluarga.
Kalau istri Anda lebih tinggi penghasilannya dari Anda, maka besar kemungkinan banyak hal-hal negatif bisa terjadi ke depannya. Salah satu apa? Bisa saja satu hari istrimu mengukur Anda. Dia bilang, gajimu kecil, gak usah banyak bicara gitu ya. Itu sebabnya jadilah cowok, jadilah laki-laki yang bisa mengayomi keluarga, yang bisa mengayomi istri Anda, sehingga nanti istrimu juga bangga punya suami seperti Anda, anak-anak bangga punya ayah seperti Anda. Karena itu jangan lekas-lekas percaya janji-janji palsu, foto-foto, gambar-gambar ya. Jadi hati-hati ya. Yang keenam, saudara, kita masuk yang terakhir ini. Jangan pernah menikahi seseorang yang belum pernah Anda jumpai sebelumnya. Jangan pernah. Ya, engkau tidak tahu latar belakangnya bagaimana. Nah, apalagi di zaman sekarang, Anda nggak tahu dia laki beneran, Anda nggak tahu dia perempuan beneran atau tidak, saudara, ya kan? Zaman sekarang ada orang yang bisa tiba-tiba jadi perempuan, ada orang yang bisa tiba-tiba jadi laki-laki, saudara. Dan saya sudah pernah beberapa kali mendengar pengalaman tentang ini, ya. Ada orang yang menikahi seseorang dan kemudian akhirnya dia tahu ternyata yang dia nikahi bukan perempuan, dia tapi adalah transgender. Demikian juga sebaliknya. Itu sebabnya saya katakan lebih baik bagi Anda generasi muda zaman ini, lebih baik tidak menikahi seseorang yang belum pernah Anda jumpai sebelumnya. Hati-hati ya. Engkau tidak tahu latar belakang yang benar, dan kemudian Anda juga tidak kenal asal-usul keluarganya dengan baik. Ini penting nggak? Wah, penting, saudara. Saya bukan bicara tentang bebet, bibit, bobot saja, saudara. Bukan bicara tentang nilai seseorang, tapi saya bicara mengenai asal-usul keluarga. Ini sangat penting karena pohon keluarga atau family tree sangat berhubungan langsung dengan kondisi seseorang. Ini penting sekali. Banyak orang yang atas dasar cinta, atas nama cinta, mereka menikahi seseorang, kemudian setelah itu mereka menyesal. Kenapa? Ternyata si laki atau si cewek ini punya penyakit keturunan yang memang sudah berakar, yang sudah ada dalam genetikanya ya. Itu sebabnya saudara, jangan pernah menikahi seseorang yang belum pernah Anda jumpai sebelumnya. Tapi kalau Anda sudah tahu dia punya penyakit ini, punya masalah ini, dan kemudian Anda menikah, no problem. Artinya Anda sudah siap untuk menerima dia ya. Tapi kalau Anda tidak tahu penyakit atau masalah yang ada pada dirinya, ada sakit turunan, ada sakit bawaan sejak kecil, dan penyakit-penyakit lain yang dialami, HIV, AIDS, dan sebagainya. Saudara nggak tahu, Anda jumpa di Facebook, Anda jumpa di media sosial lainnya misalnya, lalu kemudian tiba-tiba Anda janji untuk menikah di situ, lalu kemudian Anda menikah, dia datang misalnya seminggu sebelum pernikahan, lalu Anda kenal di situ, tanpa sadar Anda tertawan dengan perkataannya yang manis, dengan janji-janji yang manis, lalu kemudian Anda menikah. Setelah itu baru Anda tahu ternyata dia punya penyakit HIV/AIDS. Nah, itu sebabnya kami dalam konseling Kristen sangat menganjurkan orang yang menikah untuk melakukan medical check-up pre-wedding, saudara ya. Sehingga Anda tahu kondisi si calon suami atau calon istri Anda. Tidak gampang, saudara. Tidak gampang untuk begitu saja menikah di saat ini. Anda harus bisa membuka pikiran Anda dengan cara seperti, kecuali Anda siap sih. Saya bilang kalau Anda siap, no problem ya. Terima dia apa adanya. Jangan buat masalah setelah menikah. Banyak orang yang sebelum menikah bilang, oh aku terima dia apa adanya, dalam sakit, dalam susah, dalam kaya atau miskin gitu. Nah, Anda buat janji di hadapan Tuhan loh. Dan kalau kemudian Anda menceraikan dia, Anda tidak punya dasar atas itu. Itu sebabnya saudara, dalam kekristenan tidak ada dasar seseorang menceraikan istri atau suaminya hanya karena penyakit atau masalah-masalah lainnya. Apalagi bangkrut, saudara, nggak bisa. Ya, dasar satu-satunya perceraian dalam kekristenan adalah karena percabulan yang sangat parah, karena perzinahan yang sangat parah. Ya, di sini kata perzinahan pun yang dibicarakan Alkitab bukan sekedar dia selingkuh dengan wanita lain atau pria lain, karena masih ada pengampunan yang bisa diberikan pada waktu salah satu pasangannya berselingkuh atau berzina. Tapi yang lebih parah, kata perzinahan yang dipakai di sini percabulan yang parah sekali. Misalnya dia cabul dengan sesama lelaki, sesama perempuan, yang seperti itu, saudara. Itu sebabnya saya katakan sebaiknya Anda mengenal pasangan Anda baik dari latar belakangnya, dari family tree-nya, sehingga Anda terbebas dari masalah-masalah ini. Walaupun semua ini juga nggak menjadi jaminan, saudara, tapi sebaiknya Anda kenal calon istri Anda.
Kalau mau lihat bagaimana istri Anda 20 tahun, 30 tahun kemudian, lihat kepada mertua Anda. Bagaimana gaya mertua Anda, bagaimana sikap mertua Anda, sifat mertua Anda, ibunya ya misalnya, atau cowok bapaknya. Nah, Anda akan lihat bagaimana calon suami Anda, istri Anda 30 tahun ke depan. Itu pasti nggak jauh dari bapak dan ibunya, saudara. Karena itu sebaiknya jangan pernah menikahi orang yang belum pernah Anda jumpai sebelumnya. Karena apa? Semua ini masih sangat berkaitan, khususnya bagi Anda dewasa ini. Itu sebabnya dulu, saudara, orang tua selalu menjodohkan. Kenapa? Karena mereka tahu asal-usul keluarganya, mereka tahu adakah seseorang yang punya penyakit yang parah misalnya, dan paling tidak dia dengar dari tetangga-tetangganya apakah orang ini ada masalah kesehatan, masalah kejiwaan, dan sebagainya. Karena setelah menikah nggak ada alasan. Anda nggak punya alasan untuk menceraikan pasangan Anda. Apakah karena dia sakit jiwa, apakah karena dia sakit yang lain-lain, tidak ada. Jangan buat alasan yang tidak alkitabiah. Kalau ada yang seperti itu, Anda harus bertobat. Anda harus terima pasangan Anda apa adanya, kembali kepada dia. Karena semua ini harus terjadi sebelum pernikahan. Itu sebabnya kalau semua ini sudah Anda lakukan, 6 tips yang saya berikan ini sudah Anda lakukan, tapi masih belum merasa cocok. Nah, apa yang harus terjadi, Pak Pendeta? Apa lagi yang harus saya buat? Nothing else. Keluar dari hubungan itu, berarti memang dia bukan jodoh untukmu. Tuhan memberkati saudara. Kiranya tips ini berguna bagi Anda dan bagi teman-teman saudara yang bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Saya akan membahas berikutnya tentang perceraian dan beberapa hal yang lain, dan saya percaya itu akan memberkati saudara nanti. Karena itu subscribe di video saya, di channel saya, dan Anda pasti akan mendapatkan video-video menarik lainnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.